iklan atau poster yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Terima kasih Kevin telah membacakan kompetensi dasar kita. Jadi kompetensi dasar kita pada hari ini adalah mengidentifikasi informasi teks iklan, slogan atau poster yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang didengar. Baik, selanjutnya adalah IPK kita. Indeks indikator pencapaian kompetensi. Ayo, siapa yang mau membacakan? Silakan. Menentukan unsur-unsur teks iklan, slogan, poster. Iya. IPK-nya adalah menentukan unsur-unsur teks iklan, slogan, dan poster. Lanjut ke tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Nah, silakan. Ada yang membacakan? Silakan. Peserta didik melalui pendekatan saintifik kegiatan pembelajaran model discovery learning mampu menentukan unsur-unsur teks iklan, slogan dan poster serta menjunjung nilai kerjasama, tanggung jawab, percaya diri, proaktif, kritis dan kreatif. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau membacakan dari KD, IPK, dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu bertanya terlebih dahulu. Apakah Ananda sekalian dalam kehidupan sehari-hari itu pernah menyaksikan iklan, atau pernah melihat poster, atau pernah melihat slogan? Pernah. Di mana saja kalian bisa menemukan iklan, poster, dan slogan? Di TV. Apa lagi? Koran. Di majalah. Kalau poster dan slogan bisa kita temukan di sepanjang jalan perjalanan kita, juga ada biasanya slogan-slogan yang ditempelkan oleh pemerintah. Nah, artinya materi kita ini sebenarnya erat hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak terlepas dari yang namanya iklan, slogan, dan poster. Ada dalam kehidupan sehari-hari. Jadi materi ini bukan sesuatu yang asing lagi bagi kalian. Seperti itu ya? Baik. Sebelum kita masuk ke kegiatan ini, saya ingin membagi kelompok kita dalam kelompok-kelompok kecil agar mudah dalam proses pembelajarannya. Langsung saja karena posisinya juga sudah
perhatikan. Coba kita tanya satu-satu dari kelompok 1. Apa yang kalian temukan di gambar 1? Di gambar 1, apa yang kalian temukan? Coba kemukakan. Gambar 1 itu merupakan gambar apa ini? Hasil identifikasi kalian, hasil pengamatan kalian. Kelompok 1. Iklan. Kelompok lain setuju bahwa gambar 1 contohnya iklan? Ibu. Kemudian lanjut ke gambar yang kedua, itu gambar apa? Gambar kedua gambar apa? Gambar yang ketiga adalah gambar slogan. Nah, terlihat tentukan dari ketiga gambar itu. Sekarang kalian sudah mendiskusikan juga apa saja unsur-unsur dari ketiga gambar itu. Coba ada yang menyampaikan pendapat tentang unsurnya. Unsur yang pertama slogan. Ada yang bisa menyampaikan unsur slogan? Ya, kelompok satu lagi, silakan. Kata-katanya singkat, Singkat, apa lagi? menarik, Menarik, mudah diingat. mudah diingat. Slog- Tadi dikatakan kelompok satu kata-katanya menarik, mudah diingat, kata-katanya singkat. Kelompok lain setuju nggak? Setuju. Apakah sama yang kalian temukan? Sama. Artinya kalau slogan itu kata-katanya menarik, singkat, dan Mudah diingat. contohnya apa? Coba sebutkan kata-kata yang ada pada slogan di LKPD kalian, satu orang. Coba Ananda. Ananda, silakan Ananda. Slogan. Buku adalah jendela dunia. Nah, kata-katanya singkat, menarik, dan mudah diingat. Sekarang lanjut yang tadi, yang pertama, gambar pertama, iklan. Tahu apa saja unsur iklan? Coba kelompok 4, temukan satu orang. Satu-satu. Yang pertama apa? Kalimat deskriptif. Ada kalimat deskripsi. Apa itu kalimat deskripsi? Nah, unsur yang pertama pada iklan itu kalian menemukan adanya kalimat deskripsi. Kalimat deskriptif itu merupakan kalimat yang berfungsi untuk menjelaskan. Nah, ada kalimat yang berfungsi untuk menjelaskan. Juga ada kalimat persuasif di teks iklan. Apa itu kalimat persuasif? Hah? Ajaran. Ajakan. Iya, pintar. Terima kasih kelompok 2. Pintar. Kalimat persuasif itu kalimat ajakan. Ada kalimat ajakan di dalam teks iklan itu, mengajak. Nah, sekarang yang kita lihat gambar yang ketiga. Tadi slogan sudah, iklan sudah, berarti yang terakhir Poster. Apa saja yang terdapat di poster? Kelompok 3. Coba. Ada logo, menggunakan bahasa yang baik, menggunakan gambar yang baik, sasarannya jelas. Iya. Berarti ada 4 yang kalian temukan ya dari unsur slogan poster itu.
media yang ditampilkan. Baik, gambar 1 tadi sudah kalian melihat di SKPD kalian gambar yang lain. Sekarang gambar yang menunjukkan iklan. Ini contoh teks iklan. Nah, kemudian ini contoh teks slogan. Tidak ada harta yang kekal kecuali ilmu. Sekarang kita lihat. Pengertian iklan adalah teks yang berisi informasi penawaran kepada khalayak mengenai suatu produk, barang maupun jasa. Ini pengertian berdasarkan buku paket yang kalian punya. Nah, sekarang menurut pendapat ahli, apa sih teks iklan itu? Menurut Subagio, iklan itu adalah promosi produk atau pelayanan non-individu yang dilakukan oleh sponsor atau perusahaan perorangan tertentu yang bisa diidentifikasi yang membayar biaya komunikasi. Kemudian ada 4 ciri iklan. Yang pertama, pilihan kata yang digunakan menarik. Seperti yang kita sampaikan tadi, kalian sudah ada menyebutkan. Pilihan kata yang digunakan memiliki sugesti. Sugesti itu daya tarik. Kemudian pilihan kata yang digunakan menonjolkan informasi. Kata-kata yang dipilih harus menonjolkan informasi yang ingin disampaikan kepada pembaca. Kemudian pilihan kata yang digunakan menunjukkan sasaran. Artinya seperti tadi, iklan itu dibuat sesuai sasarannya. Apakah untuk anak-anak, untuk orang dewasa, untuk konsumen, untuk politik dan lain sebagainya. Jadi disesuaikan seperti itu ya. Kemudian ada lagi fungsi iklan. Yang pertama sebagai informasi, yang kedua sebagai persuasi, dan yang ketiga sebagai reminder. Kalau sebagai informasi yaitu memberikan informasi kepada para pembaca tentang suatu produk atau barang, baik itu barang ataupun jasa. Kemudian sebagai persuasi, persuasi itu mengajak. Contoh iklan Pepsodent. Kenapa kalian hanya membeli pasta gigi itu Pepsodent? Karena iklannya selalu itu yang kalian lihat. Akhirnya menjadi apa? Persuasi, menjadi ajakan kepada kita. Dan sebagai pengingat, oh kalau beli pasta gigi itu suruh mama Pepsodent saja. Padahal pasta gigi itu mereknya banyak. Ada Pepsodent, ada Ciptaden, ada Close Up, banyak. Tapi yang sering kalian pakai itu kan cuma Pepsodent saja. Karena selalu yang dilihat itu Pepsodent. Jadi sebagai informasi, ajakan dan pengingat seperti itu. Itu fungsi teks iklan ya. Selanjutnya nah, poster. Sekarang kita lihat poster. Coba satu orang bacakan poster LBI. Iya, silakan. Poster adalah plakat yang dipasang di tempat umum berupa pengumuman dan iklan. Iya, poster adalah plakat yang dipasang di tempat umum. Apa saja unsur poster? Menggambarkan produk atau jasa yang jelas. Kemudian ada tulisan, warna dan tulisan itu seimbang. Kemudian ada logo. Kemudian lagi Menggunakan bahasa yang baik. kemudian lagi Menggunakan logo yang menarik. selanjutnya. Sasaran yang jelas. Iya, seperti yang tadi kalian sampaikan, artinya kalian sudah bisa memahami. Walaupun belum ada penjelasan dari saya, kalian mengidentifikasi dari gambar yang saya sediakan, kemudian kalian mengolah datanya, kalian sudah bisa mengembangkan pemahaman kalian dengan menemukan sendiri seperti itu ya. Baik, selanjutnya tadi iklan, sudah ya. Nah, sekarang yang membedakan, unsur yang membedakan iklan, poster, dan slogan. Ini kata kunci dari tiga serangkai ini, iklan, poster, dan slogan. Kita lihat. Yang pertama, iklan itu terdapat gambar. Kemudian ada kata-kata
itu. Jadi ada hal-hal yang membedakan antara poster, slogan, dan iklan. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada Bu. Ada, iya silakan. Slogan itu apa saja unsur-unsurnya? Slogan itu apa saja unsur-unsurnya? Nah, tadi kan sebenarnya sudah kita sampaikan ya. Kita lihat lagi apa saja unsur-unsur slogan. Ada masih ingat? Menggunakan Ayo, slogan. Tadi apa? Kata-katanya menarik, mudah mudah diingat. Nah, sekarang lanjut ke unsur-unsur teks iklan tadi. Tadi sudah ada menyebutkan satu. Teks iklan itu unsurnya ada kalimat deskriptif. Apa tadi kalimat deskriptif? Kalimat yang berfungsi untuk menjelaskan produk itu kemudian yang kedua ada kalimat persuasif. Ada kalimat ajakan di dalam itu, di dalam teks iklan itu. Kemudian harus ada perhatian. Dari iklan itu harus tergambar perhatian. Kemudian ada minat, ada keinginan, dan ada rasa percaya. Jadi inilah unsur-unsur dari sebuah iklan. Asik? Ada 3 dari iklan itu, dari slogan itu. Ada kata-katanya menarik, singkat, dan mudah diingat. Paham? Dengan adanya media pembelajaran yang bervariasi, pembelajaran kita juga menjadi lebih menyenangkan. Artinya kalian termotivasi untuk melakukan pembelajaran seterusnya. Baiklah anak-anakku sekalian, karena kita sudah menyelesaikan materi pembelajaran iklan kita. Tadi sudah ada penguatan berupa menyimpulkan materi pembelajaran kita. Selanjutnya, Ibu akan mengukur sejauh mana pemahaman kalian tentang materi ini. Bagikan soal potret untuk mengukur sejauh mana kepahaman kalian tentang materi ini. Sudah? Yang lain sudah? Ayo kumpulkan potretnya. Ayo.